Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya yang pada hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, di mana tema yang akan kita pelajari adalah beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada pelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang hidup beragama sebagai tanggapan manusia atas karya penyelamatan Allah. Dalam hidup beragama, yang pokok adalah sikap batin. Agama yang sering hanya bersifat lahiriah dengan sendirinya menjadi formalisme dan kosong. Banyak orang yang menjalankan agama hanya sekedar sebagai formalitas saja. Dan tidak semua orang yang mengaku dirinya memiliki agama itu memiliki iman yang mendalam. Agama merupakan pengungkapan iman dalam arti yang luas. Di dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memampukan orang beriman itu mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Dalam pelajaran ini anak-anak secara khusus akan membahas tentang kehidupan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kita tahu dalam hidupnya manusia mengalami dan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir menyapa dirinya. Allah itu menghibur, membimbing, dan menguatkan manusia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kepastian maupun keraguan, baik dalam untung maupun malang. Allah ternyata setia menyertai manusia karena memang Allah itu menghendaki hidup manusia selamat. Iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Silakan nanti anak-anak untuk membaca dari bacaan Kolose bab 1 ayat 15, kemudian Timotius 1 bab 1 ayat 17. Iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Allah memperkenalkan dirinya dan memberikan dirinya untuk dikasihi. Nah, di sini subjek pewahyuan ilahi adalah Allah sendiri, dan objeknya adalah kita sebagai manusia. Kalau wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia itu diharapkan tanggapan atas sapaan itu. Nah, tanggapan ini yang disebut sebagai iman. Dengan kata lain, Allah yang diperkenalkan adalah Allah yang baik, bijaksana, berkelimpahan cinta kasih. Jadi, keinginan Allah mau bersahabat itu karena kebaikan, karena cinta dan kebijaksanaannya. Dialah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Jadi, isi pewahyuan adalah diri Allah sendiri dan rahasia kehendaknya. Nah, dari kutipan itu jelas bahwa wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia, yang berhubungan secara pribadi dengan manusia. Jadi wahyu itu adalah Allah sendiri. Lalu iman itu yang bagaimana? Kalau wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkan tanggapan atau sapaan itu. Nah, tanggapan ini yang disebut sebagai iman. Kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan imannya. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh
kepada Allah, yang penuh kepada Allah pewahyu. Menurut Monsinyur Suharyo, PR, iman adalah sikap penyerahan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah, dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Apa makna beriman? Di sini saya utarakan ada 4 makna beriman. Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Kedua, dengan kata lain, beriman kepada Allah itu berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. 3. Penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan. Jadi keyakinan, yakin bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata adalah kebahagiaan dan keselamatan manusia. Yang keempat, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar lagi, apalagi memaksakan kehendak sendiri. Orang dapat disebut benar-benar beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ini seperti yang tercantum di dalam Yakobus bab 2 ayat 14-26. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa serta pujian-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk bahan refleksi, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita berefleksi, apakah hidup kita sudah menunjukkan sikap orang beriman? Apakah perilaku kita menghidupi iman kita? Penghayatan iman yang benar tidak cukup hanya beribadah dan doa. Iman harus nyata dalam melalui perilaku hidup sehari-hari. Apakah perilaku kita sudah menunjukkan atau menggambarkan sebagai seseorang yang punya iman, berpihak pada yang miskin, bela rasa pada yang menderita, memberi semangat pada yang lemah dan putus harapan, menerima orang lain sebagai pribadi? Sudahkah kita melakukan itu sebagai perwujudan dari iman kita? Marilah kita hening sebentar, kita renungkan semua itu dalam hati kita. Semoga kehadiran kita dapat membawa damai bagi sesama. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang beriman
sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Silakan hal-hal yang penting kalian resum di buku catatan, dan jangan lupa untuk memberikan bukti dengan cara difoto kemudian dikirimkan melalui Classroom. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Terima kasih.